Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Serabi Lampit, Return to the Blue Lagoon. Return to the Blue Lagoon. Jadi film ini secara garis besar menceritakan tentang sepasang muda-mudi yang hidup di sebuah pulau antah berantah tanpa pengawasan orang tua. Ini beneran film kita yang lanjutannya film kita yang kemarin deh. Yang mana? Kan kita pernah bahas Blue Lagoon, cuman ke take down aja. Jadi konfliknya bukan karena mereka terjebak di pulau. Justru konfliknya adalah saat mereka berdua mulai sadar kegunaan dari rudal dan serabi lempit mereka masing-masing. Oke. Kira-kira gimana kelanjutan petualangan rudal mencari serabi lempit? Mari kita tarik Mon ke Mojo. Masalah, Mon? Iya. Nggak gitu skripnya. Berlatar di Samudra Pasifik Selatan pada tahun 1897, tepat di awal film aslinya, sebuah kapal yang lebih besar menemukan perahu kecil dengan 3 penumpang. Mereka dengan cepat mengetahui bahwa kedua orang dewasa itu sudah meninggal, tapi ada bayi yang meringkuk di antara mereka dan masih hidup. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun yang mereka anggap bernama Richard, karena hanya itulah nama yang dia tahu. Mereka membawa bayinya ke atas kapal dan diserahkan kepada janda muda yang bernama Sarah, yang sudah memiliki seorang putri muda bernama Lily. Pada malam hari diketahui wabah Korea di atas Kolera, bukan wabah Korea. Belum ada tahun 1897 wabah Korea, belum ada. Belum ada ya. Waktu itu Belum ada. Korea, aduh, saya nggak berani Udahlah. Pada malam hari diketahui wabah kolera di atas kapal mendorong sang kapten untuk menempatkan janda, 2 anak dan 1 awak kapal yang kuat di atas kapal yang lebih kecil untuk menyelamatkan mereka dari penyakit tersebut. Anggota kru mengancam anak-anak karena menurutnya mereka akan membahayakan seluruh kelompok dengan meminum semua air. Dan selain itu, tangisan mereka sangat-sangat mengganggu. Sarah si janda sangat marah-marah. Dia langsung memukuli anggota kru itu sampai mati dan membuang tubuhnya ke toilet. ke laut. Perahu itu terus melayang di udara hingga kembali ke pulau tempat Richard dilahirkan. Mengambang. Ombak yang sangat besar ini hampir membuat perahu kecil itu karam ketika mereka mendekati pantai. Namun mereka akhirnya tiba dengan selamat walafiat di pesisir pantai. Sarah mendirikan kemah kecil di dekat sebatang kayu apung besar. Dan kemudian kelompok itu berangkat mencari persediaan. Mereka menemukan air tawar, buah-buahan, dan akar-akaran. Sementara si kecil Richard menjelajahi tempat tinggalnya yang lama. Namun tiba-tiba badai tropis datang melanda, dan ketiganya berkerumun dengan basah-basahan dan terlihat malang di tempat terlindung mereka yang tidak memadai. Ketika badai sudah mereda, Sarah memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Mereka menemukan rumah kecil yang ternyata itu adalah rumah Richard dulu. Sambil berlari menaiki tangga, Richard mencari orang tuanya. Sarah pun dengan haru dan penuh kasih sayang meyakinkan bahwa dia akan menjadi ibunya sekarang. Hidup terus berlanjut. Keluarga kecil itu mulai belajar untuk bertahan hidup. Selama beberapa tahun berikutnya, anak-anak itu mulai tumbuh dengan ceria dan mulai penuh penasaran. Pernah suatu kali saat mereka bertiga sedang mandi, Lily bertanya, "Ibu, kenapa pas aku pipis nggak bisa kayak bebas seperti Richard?" Sang ibu pun tersenyum malu sambil menjawab, Itu serabi lempitnya. Richard pun juga bertanya, "Apakah itu bisa dimakan, Ibu?" Dan sang ibu mulai tersinggung dan menjawab, Kalau masih pink, tandanya itu masih segar anakku. "Pindas." Mon, Dan pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul dari Richard dan Lily. Tapi sang ibu, saat sedang badai, atap rumah mereka terkena batang pohon. Sarah buru-buru memperbaiki atap itu. Namun setelah kejadian itu, Sarah mengalami batuk parah. Lily dan Richard yang khawatir terus berdoa agar ibu mereka cepat sembuh. Tak kunjung sembuh, Sarah sadar waktunya sudah tidak lama lagi.
Sarah bilang kalau Richard dan Lily harus saling menjaga satu sama lain. Di tengah sakitnya yang sampai paru-paru, Sarah mengajarkan Richard dan Lily bagaimana cara memakamkan seseorang. Dengan penuh haru, Sarah juga bilang kalau dia akan menuliskan sebuah doa yang nanti harus dibaca Richard dan Lily saat dirinya sudah tidak bisa menjawab pertanyaan mereka berdua. Dan pada akhirnya Sarah pun menghembuskan nafas terakhirnya dan hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad. Lily dan Richard sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Kebetulan juga hari itu adalah hari Paskah. Jadi Lily dan Richard membuat sebuah permainan. Mereka menghiasi benda yang tampak seperti telur dan kemudian mereka menyembunyikannya untuk dikumpulkan kembali. Nanti yang menang akan mendapatkan hadiah dari yang kalah. Lily pun keluar sebagai pemenang. Jadi Richard harus menghadiahkan sesuatu kepada Lily. Richard pun mengajak Lily ke tengah laut untuk menunggu hadiahnya. Richard pun langsung menyelam dan mengambil sesuatu dari bawah katok. Dari bawah laut, tidak bawah katok. Richard pun langsung menyelam dan mengambil sesuatu dari bawah laut. Setelah kembali, Richard ternyata menghadiahkan sebuah mutiara kepada Lily. Di tengah siang yang bolong, Richard tak sengaja bertemu dengan hiu. Dan entah gabut atau kesurupan, Richard menantang hiu tersebut. Memang, tapi nyatanya Richard bisa menang dari hiu balap tadi. Joki balap. Pada suatu pagi, Lily mendapatkan paket. Ya, siap. Bisa sampai itu. Pada suatu pagi, Lily mendapati spraynya ada bercak darah. Lily teringat perkataan ibunya kalau perempuan sudah mengeluarkan darah dari serabi lembitnya, berarti dia bisa mempunyai anak. Lily langsung buru-buru membuat anak. Lily buru-buru membersihkannya, tidak langsung pelan-pelan. Kan ada waktu seminggu setelah dapat. Oh iya, Nggak langsung dong. Gimana sih? Lily langsung buru-buru membersihkannya, tapi Richard keburu mengetahuinya karena melihat spray berdarah milik Lily. Pada titik ini, Richard dan Lily merasa ada yang berbeda dari diri mereka masing-masing. Richard sering terbangun dengan punuk unta yang muncul dari selimutnya, sedangkan Lily merasa ada yang aneh ketika kulitnya bersentuhan dengan Richard. Itu nggak ada itu. Bergetar-getar hebat. Hingga pada suatu sore, Richard yang sedang mandi di pinggir laut dihampiri oleh Lily. Mereka berdua akhirnya mengakui ketidaknyamanan masing-masing. Sampai pada akhirnya mereka berciuman dan memutuskan untuk menikah. Dan disinilah mereka sadar kegunaan rudal dan serabi lempit masing-masing. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kemesraan dan cocok tanam. Kemesraan ini. Sampai pada suatu hari, Lily melihat sebuah kapal besar merapat ke pulau mereka. Mereka yang takut dan bingung segera bersembunyi agar tidak terlihat. Dan setelah itu ada kapal kecil juga yang datang perlahan ke pantai mereka. Kapal itu berisi 8 orang. Terlihat ada seorang kapten dan kru kapalnya ditambah 1 orang perempuan. Ternyata kapal itu merapat dengan niatan mencari air untuk minum. Jelas sang kapten kapal yang bernama Jacob. Sang kapten juga memperkenalkan Sylvia kepada Richard dan Lily, dengan tujuan memperlihatkan Richard dan Lily kalau mereka tidak datang dengan niat jahat. Setelah itu Richard dan Lily menceritakan tentang kematian ibu mereka dan menyambut mereka dengan makan malam. Kapten yang merasa senang dengan masakan Lily pun berniat membalas budi mereka dengan memberikan mereka sebuah benda beradab bernama baju. Pakai baju ya teman-teman. Richard terlihat senang sekali karena dia juga mengungkapkan kalau dia ingin merasakan peradaban di kota. Namun karena Lily dan Richard tidak berbiasa memakai benda beradab itu, pada malam hari Sylvia bertanya pada Richard dan Lily, apa yang sering mereka lakukan saat malam hari. Lily menjawab karena mereka sering menghitung bintang, menari, dan juga bercocok tanam dengan gaya bebas. Gaya seperti apa? Memang liar sekali. Liar sekali. Alam liar harus liar. Primitif. Pesona alam liar. Seperti pesona dunia lama. Dan setelah itu Richard dan Lily memperlihatkan tarian yang biasa mereka lakukan kepada Mbak Sylvia. Tapi Sylvia bilang kalau tarian mereka itu sangat kekanak-kanakan. Sylvia langsung memperlihatkan dansa kepada Richard.
Dan pada momen ini, Lily terlihat seperti cemburu melihat Richard yang akrab dengan Sylvia dan pergi meninggalkan mereka. Esoknya, Lily merasa Richard lebih suka dengan Sylvia. Akhirnya, Lily pun mencoba untuk berdandan. Tapi karena tidak terbiasa dengan berdandan, Richard yang melihat Lily berdandan menyuruhnya menghapus semua make upnya sambil tertawa kecil. Setelah itu dia buru-buru pergi karena harus dipanggil oleh Mbak Sylvia. Lily yang sedih akhirnya pergi ke air terjun untuk mandi. Tapi tanpa sadar ada seorang ABK yang sedang mengintipnya. Sementara itu di lain tempat Richard sedang mengajarkan Sylvia untuk memancing. Namun Sylvia menggodanya untuk rebahan bareng tapi nggak grepe-grepe. Nah, sopan. Richard yang imannya sudah kuat tersadar kalau dia sudah berjanji tidak akan bercocok tanam dengan orang lain selain adik Lily. Setelah itu Richard langsung pergi meninggalkan Sylvia. Kembali ke Lily. Akhirnya Lily sadar kalau tatapan sang ABK terlihat seperti om-om mesum pada umumnya. Akhirnya Lily mencoba kabur dari ABK tersebut. Namun ternyata sang ABK terus mengejar Lily sampai rumah. Ternyata mas-mas ABK ini mengincar mutiara yang dimiliki Lily. Tapi setelah menemukannya, sang ABK merasa tanggung dan berniat menanam paksa Lily. Beruntung Richard langsung datang sebelum si ABK mencangkul Mbak Lily. Perkelahian mereka pun tak dapat dihindari. Karena ada keributan itu, kapten dan sisa anak buah kapalnya pun menyuruh mereka untuk tidak saling membunuh. Tapi si ABK bejat terus saja menghajar dan menghajar Richard. Bahkan temannya sendiri pun juga dihajar oleh dia. Richard kabur ke laut diikuti oleh si ABK bejat tadi. Tapi karena sudah terbiasa balapan dengan hiu balap, Richard dengan mudah sampai di pinggir. Dan setelah itu kita akan melihat bahwa bakat balapan dengan hiu memang sangat berguna. Setelah kejadian itu, Lily mengatakan pada Richard bahwa ada anak di dalam perutnya. Lily bilang kalau dia ingin anaknya lahir di pulau ini, tidak di peradaban yang dipenuhi dengan orang-orang jahat yang licik. Dengan senyum bahagia, Richard mengiyakan keinginan Lily. Diiringi kapal Sylvia yang menghilang perlahan, Lily dan Richard pun hidup bahagia dengan anak mereka. Dan filmnya pun tamat.